Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Materi geografi kelas 10 kita lanjutkan. Untuk sesi yang ketiga adalah unsur esensial geografi atau konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi ada 10 ya. 10 tersebut yang pertama adalah lokasi, 2 jarak, 3 keterjangkauan, 4 pola, 5 morfologi, 6 aglomerasi. Nanti masing-masing kita bahas ya. Nomor 7 nilai kegunaan, 8 interaksi interdependensi, 9 keterkaitan ruang, dan 10 diferensiasi area. Kita akan lanjut untuk yang pertama adalah lokasi. Apakah itu lokasi? Lokasi tentu letak suatu objek atau tempat di permukaan bumi. Lokasi ini ada 2. Kita bahas yang pertama di slide ini adalah lokasi absolut atau mutlak, yaitu lokasi atau letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Karena berdasarkan garis lintang dan garis bujur, maka lokasi absolut ini sifatnya adalah tidak berubah atau tetap. Ya, sifatnya tetap. Kemudian kita contohkan, ini misalnya ya, misalnya Pontianak terletak pada lintang 0 derajat atau pada garis ekuator. Di peta ini Kalimantan Barat, ini kota Pontianak, dan kota ini dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dan letak posisi Pontianak sebagai lintang 0 derajat atau khatulistiwa itu akan tetap sepanjang masa. Kemudian contoh berikutnya adalah kita lihat wilayah Indonesia ketika dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Ini juga lokasi absolut yang oleh kajian kita beri nama biasanya letak astronomis Indonesia. Jadi letak astronomis adalah bagian dari lokasi absolut. Yang kedua sekarang ya, yang kedua adalah lokasi relatif. Apakah lokasi relatif itu? Kalian bisa melihat di sini adalah letak suatu tempat berdasarkan wilayah sekitarnya atau posisi di permukaan bumi. Ya, sekali lagi, letak suatu tempat berdasarkan wilayah sekitarnya atau posisinya di permukaan bumi. Lokasi ini dalam perkembangannya bisa berubah. Kenapa? Karena posisi di sekitarnya. Bisa jadi posisi di sekitarnya terus berkembang, berubah, maka lokasinya juga berubah. Contohnya, ini ya, kota Cilegon ini terletak di Provinsi Jawa Barat. Itu dahulu ya, dahulu. Jadi kota Cilegon itu terletak di Provinsi Jawa Barat karena saat itu Cilegon masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tetapi sejak 1998, jadi itu adalah letak Cilegon sebelumnya, sejak 99 ya setelah dimekarkan Provinsi Jawa Barat, maka Cilegon itu terletak di Provinsi Banten. Nah, ya toh? Ini Provinsi Jawa Barat dulu itu meliputi Jawa Barat sama Bantennya. Ini dulu namanya Provinsi Jawa Barat. Ini kota Cilegon. Tetapi setelah berkembang, maka Banten memisahkan diri ya atau dimekarkan menjadi provinsi baru dan Cilegon terletak di Provinsi Banten. Dan Jawa Barat sekarang provinsinya tinggal ini. Jadi contoh yang lain di samping itu juga ada lagi Pasar Johar terletak di Semarang Tengah. Suatu saat atau kemarin saja ketika direnovasi Pasar Johar kan terletak bukan di Semarang Tengah tetapi di Kecamatan Gayam Sari. Begitu seterusnya, itu adalah lokasi relatif. Baik, kita lanjutkan yang kedua adalah jarak ya sekarang ya. Jarak, apakah jarak itu adalah batas atau ukuran dari satu tempat ke tempat lain? Jarak. Ukuran dari satu tempat ke tempat lain. Jarak itu ada 2, bisa kalian perhatikan di sini. Yang pertama jarak absolut, ya, jarak absolut ini. Yang kedua nanti jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak atau selang. Ya.
antara dua tempat atau dua objek yang diukur dengan satuan panjang biasanya ya, meter, kilometer dan sebagainya. Itu jarak absolut. Sedangkan jarak relatif, jarak atau selang antara dua tempat menurut satuan waktu atau lamanya perjalanan. Jadi dasar mengukurnya adalah waktu, bisa menit, bisa jam. Di luar itu juga bergantung dari biaya perjalanannya, kenyamanannya, dan sebagainya. Oke, nih contohnya ya. Dulu bahkan jarak absolut itu bisa dikatakan sebagai jarak 2 titik 1 garis lurus, ya. Tetapi di dalam geografi, jarak absolut itu adalah jarak yang diukur melalui jalan raya. Jalan, kalau misalnya Jakarta-Bandung seperti di peta ini ya, seperti di peta ini Jakarta-Bandung, maka tentu yang melalui jalan tol Jakarta-Bandung. Ini jarak absolut. Nah, jarak relatifnya tergantung si A sama si B mau menempuh jarak tersebut dengan kecepatan berapa, tentu berbeda-beda. Jarak absolut antara Semarang dan Jogja adalah 121 km. Ini jarak absolut, jarak dengan satuan kilometer. Nah, kemudian barangkali si A ketika berjalan menuju ke Jogja, kecepatannya hanya 30 km per jam, sehingga butuh waktunya ya 121 dibagi 3, ya, berarti sekitar 4 jam. Barangkali si B karena lebih ingin cepat, mungkin kecepatannya bisa 60 atau 70 km per jam, sehingga membutuhkan waktu sekitar 2 jam, seandainya nanti jalan tol sudah tembus sampai ke Jogja di sana. Baik, itu jarak. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah accessibility atau keterjangkauan. Adalah tingkat kemudahan suatu objek atau tempat untuk dijangkau dengan sarana prasarana yang ada. Saya ulangi, tingkat kemudahan suatu objek untuk dijangkau dengan sarana prasarana yang ada. Nah, sarana prasarana itu antara lain ya transportasi, komunikasi dan sebagainya. Saya tekankan di dalam accessibility atau keterjangkauan itu sebenarnya menekankan pada hubungan antara kondisi lapangan atau kondisi medan berhubungan atau berkaitan dengan sarana angkutan, transportasi, komunikasi yang digunakan. Nah, saya contohkan gini ya, kalau antara Semarang Solo dengan kita bandingkan Semarang ke Karimun Jawa. Transportasi Semarang ke Solo tentu lebih mudah dijangkau daripada Semarang ke Karimun Jawa. Ini ya, ini kota Semarang, ini Solo. Banyak cara untuk menuju ke Solo. Bisa lewat jalan tol, bisa lewat jalan raya, bisa lewat jalur kereta api, nah, dan lebih cepat. Tapi ke Karimun Jawa harus melalui laut dengan feri, tentu lebih lama. Contoh yang lain. Ketika nanti di dalam soal kalimatnya seperti ini, maka gempa bumi dan tsunami di Palu telah membuat rusaknya berbagai fasilitas sehingga menyulitkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke lokasi bencana. Pernyataan di atas di dalam konsep geografi termasuk accessibility. Ya, karena apa? Ya karena kondisi alam yang terkena bencana tersebut membuat jalan-jalan itu rusak, yang sebelumnya ada menjadi rusak sehingga kita kesulitan untuk menyalurkan bantuan. Itu accessibility. Kita lanjutkan sekarang yang keempat ya, yaitu pola. Apakah pola itu susunan, bentuk dan persebaran objek atau fenomena alam ataupun sosial di permukaan bumi? Itu pola. Nah, pola ini bisa diindikatorkan dengan istilah memusat, polanya memanjang, polanya menyebar, teratur, tidak teratur, berkelok-kelok, lurus, dan seterusnya. Itu indikator dari pola. Contohnya, pola pemukiman. Ya, pola pemukiman itu ada yang memanjang, ada yang memusat, dan seterusnya. Pola tanaman, ini agak kepotong sedikit ya, pola tanaman. Pola tanaman itu ada yang teratur ya, ada yang tidak teratur ini ya. Yang teratur, tidak teratur, dan sebagainya. Sehingga kalau digambarkan, nah ini landscape atau fenomena atau bentangan alam ini adalah
di dalam konsep geografi termasuk pola. Polanya adalah pola memanjang. Ini berarti pemukiman. Yang ini adalah pola memusat, karena mengumpul di tengah dan berkurang ke arah menjauh sana. Selanjutnya ini pola tanaman. Pola tanaman kalau semacam ini tentu polanya adalah teratur. Contoh gambar-gambar tadi itu adalah konsep geografi yang keempat, yaitu pola. Selanjutnya yang kelima. Apakah konsep geografi yang kelima adalah morfologi atau geomorfologi? Apakah itu adalah perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil pengangkatan, penurunan wilayah, atau kegiatan geologi yang lain seperti erosi, kemudian pengikisan, dan sebagainya. Ini juga konsep geografi. Contoh ini ya, bentuk morfologi atau geomorfologi adalah ini kenampakan alam yang berupa pegunungan. Ada lagi, ini kenampakan alam yang berupa dataran rendah untuk sawah. Contohnya lagi, relief atau morfologi padang pasir. Ya, yang kelima ya, morfologi. Kita lanjut sekarang ya. Yang keenam. Apakah yang keenam itu? Yang keenam adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Jadi pemusatan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan kegiatan itu berimbas pada kegiatan di sekitarnya. Contohnya pasar tradisional. Pasar tradisional ya. Ini pasar tradisional. Walaupun bentuknya seperti ini, tetapi ini ternyata membuat banyak hal. Antara lain kesinambungan transportasi. Orang-orang sekitar pasti pada menuju ke sini. Transportasi barang pada mengumpul di sini. Ya, akhirnya semakin lama semakin ramai. Kemudian kawasan industri. Kawasan industri itu kan pemusatan pabrik pada suatu titik. Nah, ketika itu banyak, tentu implikasinya akan sangat baik. Antara lain, di sini akan ada ribuan lapangan kerja. Praktis ada orang yang bekerja di sini jumlahnya juga ribuan. Transaksi keuangan, pendapatan di sini juga banyak sekali. Nah, itu implikasi-implikasinya. Apalagi ketika itu bukan hanya pabrik atau industri, tetapi pusat-pusat bisnis di suatu kota. Kita contohkan pusat bisnis di Semarang yang kita inginkan berpusat di kawasan Simpang 5 ya. Di sini ada perkantoran, perhotelan, perkantoran pemerintah ya sepanjang Jalan Pahlawan ya. Kemudian hotel-hotel berbintang dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi pusat perhatian dan dituju oleh banyak masyarakat Semarang. Itu yang ke-6. Selanjutnya yang ke-7. Apakah yang ke-7 itu? Yang ke-7 adalah nilai kegunaan. Adalah nilai suatu objek atau tempat, nah ini nilai kegunaan, yang mempunyai kegunaan berbeda dilihat dari fungsinya. Artinya, nilai suatu objeknya sama, tempatnya berbeda, itu fungsinya berbeda-beda. Ini contohnya, saya beri contoh ya, nanti ketika sudah dicontoh itu akan paham untuk gampang untuk dipahami. Pantai Kuta dengan Pantai Moro Demak. Ini sama-sama pantai, tapi fungsinya berbeda. Bedanya kayak apa? Nah, ini kita lihat. Ini gambar Pantai Kuta di Demak, Pantai Kuta di Bali ya, di Bali. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk wisata. Tentu nilai ekonominya akan lebih tinggi ketika kita bandingkan dengan Pantai Moro di Demak sana yang fungsi utamanya adalah untuk nelayan ya, untuk nelayan. Fungsinya, objeknya sama, tapi fungsi atau kegunaannya berbeda. Contoh yang lain, nah ini di sekitar kita, ini adalah apa? Kawasan apa? Ya, ini adalah Umbul Sidomukti ya, di lereng sebelah tenggara dari Gunung Ungaran. Ini menjadi objek wisata yang tentu nilai ekonomisnya sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan lereng sebelah baratnya, tentu kalah ya, karena ini adalah untuk lahan sayuran. Itu adalah nilai guna.
Baik, sekarang konsep geografi yang ke-8 ya, yang ke-8. Apakah konsep geografi yang ke-8? Adalah interaksi interdependensi, yaitu suatu interaksi dan saling bergantungnya antara dua wilayah. Ya, interaksi dan saling bergantungnya antara dua wilayah, dua objek yang saling mempengaruhi, itulah yang dimaksud dengan interaksi. Nanti hampir sama dengan yang nomor 9. Ya, jadi di sini itu saling mempengaruhi. Yang nomor 9 menyebabkan, yang satu mempengaruhi yang lain. Kalau yang interaksi interdependensi, sekali lagi, interaksi yang saling mempengaruhi, saling bergantung antara dua wilayah. Ini contohnya desa dengan kota. Desa sebagai lingkungan fisik, kota dengan lingkungan fisik, mereka saling membutuhkan. Kalau kita gambarkan, ya ini kawasan kota. Di situ banyak informasi, banyak teknologi, banyak industri, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak punya bahan pangan, tidak punya tenaga kerja kasar, dan sebagainya. Sehingga mereka membutuhkan desanya ini, ya, mereka membutuhkan desa. Sifat kerjasama desa dan kota ini saling bergantung. Desa membutuhkan, desa ngedrop atau mengantarkan makanan, bahan pokok, bahan panganan, dan sebagainya ke arah kota. Sebaliknya kota pun mengantarkan segala informasi, teknologi dan sebagainya ke desa. Kemudian contoh yang lain, lingkungan RT dengan warganya. Nah ini yang contoh sederhana, kalau ini mungkin luas. Lingkungan RT itu adalah fisik, warganya adalah sosial. Kerjasamanya apa? RT atau lingkungan RT itu membutuhkan warga untuk hidup dan ramainya kegiatan. Jadi RT itu butuh warga supaya RT itu bisa hidup. Ada kegiatan, ada macam-macamnya. Sedangkan warga membutuhkan wadah untuk kehidupan sehari-hari. Ini pun juga merupakan interaksi interdependensi. Nah, yang nomor 9, mirip tetapi berbeda. Dicermati ya, mirip tetapi berbeda. Keterkaitan ruang adalah interaksi antara objek atau tempat satu dengan objek atau tempat lain yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, saya zoom. Sekali lagi dicermati, keterkaitan ruang itu hubungan antara dua objek juga, tetapi ada sebab akibatnya, tidak saling mempengaruhi. Di sini yang satu mempengaruhi yang lain. Contohnya, jadi titik tekannya begini, dua objek itu bersifat sebab akibat, bukan saling mempengaruhi seperti yang tadi, ya, yang interaksi interdependensi. Kalau keterkaitan ruang sekali lagi ada unsur sebab akibatnya. Contohnya ini ya, di daerah hulu sungai atau di daerah hutan yang terbakar membuat hutannya menjadi gundul, maka akan menyebabkan banjir di daerah dataran. Kalau digambarkan, suatu kebakaran hutan ya di daerah atas akan mempengaruhi atau menyebabkan, ya, bukan mempengaruhi ya, akan menyebabkan, mengakibatkan di daerah bawah itu menjadi banjir. Nah, ya, mungkin contoh yang lain, pengeprasan tebing di suatu bukit karena untuk perumahan atau objek wisata, ya toh, akan menyebabkan longsor di daerah sampingnya atau bawahnya. Itu juga merupakan keterkaitan ruang. Baik, yang terakhir kita lanjutkan, yang nomor 10 adalah diferensiasi area. Apakah diferensiasi area itu adalah perbedaan karakteristik antar objek atau wilayah yang dapat berupa bentangan alam, penduduk, pembangunan, dan perekonomian. Ini contohnya ya. Kota tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan di desa. Kota masyarakatnya relatif ramai, penduduknya padat, pekerjaannya beragam, masyarakatnya heterogen, gitu ya. Sedangkan di desa, nah ini karakteristiknya sepi, masyarakat agraris, rumah sederhana, gitu. Pemukiman pegunungan pun juga demikian, akan berbeda dengan pemukiman di daratan. Ini gambaran masyarakat desa, ini gambaran masyarakat kota, dan ini misalnya gambaran pemukiman masyarakat di daerah pegunungan. Nah tentu berbeda-beda.
Jadi diferensiasi area adalah corak khas atau karakteristik suatu objek atau tempat yang berbeda dengan yang lain. Demikian anak-anakku semuanya konsep dasar atau unsur esensial geografi yang jumlahnya 10 sudah saya sampaikan. Semoga jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.